Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali mendengar seorang teman atau sahabat yang merasa dikhianati oleh temannya. Ternyata temannya itu tidak setia, atau mengatakan yang berbeda antara di depan dan di belakang. Dan kemudian kita menjadi kecewa, sakit hati. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu memang sebaiknya dijadikan sahabat atau ya cukup berteman saja? Bahkan akhir-akhir ini muncul berita di media massa, sebuah gambar seseorang laki-laki yang diwawancarai dan kemudian ada gambar dia sedang tersenyum menjadi pemenang yang namanya game date, ya, jadi permainan yang kemudian akan terpilih seorang yang kemudian akan dating, akan janjian, dan kemudian harapannya dilanjutkan dalam relasi yang lebih serius. Ternyata kemudian diketahui bahwa laki-laki yang pemenang ini ternyata adalah pembunuh berantai. Padahal dia teruji di situ bahwa orangnya baik, tutur katanya lembut, ketawanya juga nampaknya tulus dan sebagainya. Terbongkar karena ternyata yang memenangkan, yang terpilih untuk kemudian dating, kencan, ternyata merasa sesuatu yang aneh yang kemudian membatalkan pertemuan, dan itu yang menyelamatkan dia. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sungguh-sungguh baik, tulus, dan bagus kalau kita jadikan seorang teman? Yang pertama, biasanya dia adalah orang yang mempunyai waktu untuk sendiri. Dia biasanya punya waktu untuk merenung, untuk kemudian memulihkan kembali dan terhubung dengan kedalaman dirinya. Bukan yang mau menghindari keramaian, bukan. Tetapi nyaman dengan keramaian, tapi kemudian juga mampu untuk memulihkan energi positif yang ada pada dirinya dengan lebih banyak hening, sendiri, dan berefleksi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan yang pertama, biasanya pembicaraan orang seperti ini mendalam. Bukan hanya sekedar ketawa ketiwi, gosip kiri kanan. Ketika terjadi gosip dan sebagainya, biasanya dia malah diam, senyum-senyum saja. Tetapi ketika berbicara, yang dibicarakan itu sesuatu yang mendalam. Nah, orang ini adalah orang-orang yang biasanya sudah melalui banyak kesulitan besar. Dan karena itu dia tidak cepat terlibat di dalam pembicaraan yang hanya sekedar basa-basi atau sopan santun. Yang ketiga, biasanya orang ini jarang mau membela diri atau berdebat. Karena orang seperti ini tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Maka jarang dia berdebat dan berusaha memenangkan perdebatan. Karena baginya itu tidak penting. Lebih penting menerima, menghargai, dan kemudian memahami apa yang terjadi di balik persoalan yang sedang dibicarakan. Maka orangnya jarang untuk berdebat, jarang. Apalagi membela diri. Karena dia tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan pembelaan. Biasanya orang ini juga sudah mengalami kesulitan besar, dan kemudian dia berefleksi dan dia bisa bangkit, tidak menjadi pahit, tetapi tetap positif. Nah, ini berkaitan dengan berikutnya, yaitu biasanya dia positif. Bukan positif yang dia buat-buat, tetapi positif yang konsisten. Positif terus dia, baik bersama dengan orang lain maupun sendiri. Dan biasanya dia tidak cepat bereaksi atau tidak reaksional. Dia bisa dengan tenang merespon apa yang memang perlu. Karena bagi orang seperti ini,
tidak semua perlu diperdebatkan. Ada hal-hal yang memang penting dibicarakan dengan sungguh-sungguh, tetapi ada yang tidak perlu diperdebatkan. Ada peristiwa-peristiwa atau orang yang tidak harus mendapatkan energi untuk menjelaskan, untuk berdebat, untuk kemudian memberi validasi. Biasanya orang seperti ini sudah tidak membutuhkan perdebatan panjang. Bukan tidak peduli dengan kebenaran, bukan. Tetapi kadang-kadang kebenaran yang diyakini dan yang diperjuangkan itu bukan sepenuhnya kebenaran, tetapi kebenaran subjektif yang tidak semuanya perlu diberi energi untuk kemudian sampai dengan perdebatan. Biasanya orang ini tetap diam saja, respect, dan kemudian mencoba mengerti kenapa dia menjadi seperti itu, mungkin karena ada pengalaman yang lain. Nah, orang seperti ini juga biasanya pengertian. Dan yang berikutnya adalah dia jarang menghakimi. Karena dia mengerti, tidak membutuhkan penghakiman. Orang itu tidak perlu dihakimi, tetapi perlu dimengerti, perlu diterima, perlu dihargai. Dan karena itu orang ini lebih baik dia tenang dan menghargai, dan meskipun mungkin topik yang dibicarakan tidak tepat, it's okay. Karena benar salah tidak menjadi penting kemudian. Karena kemudian bisa mentransendensi benar salah itu dengan kualitas relasi. Apa gunanya kalau benar tapi kemudian relasinya jadi jelek? Nah, orang seperti ini adalah orang-orang yang bisa mengerti mana yang harus dihargai. Apakah kebenaran subjektif yang kemudian perlu diperjuangkan dengan perdebatan, atau relasi yang lebih dalam, sehingga tetap bisa mengerti dan menerima kendati persoalan yang diperjuangkan itu sebenarnya tidak penting-penting amat, karena itu tidak membutuhkan energi untuk kemudian diberi waktu dan energi untuk masuk dalam perdebatan yang serius. Karena ini orang ini juga sebetulnya bukan hanya mengikuti arus, bukan, tetapi dia mengerti bagaimana menerima, menghargai, dan membangun relasi yang semakin dalam. Dengan tetap menghargai, bukan hanya masalah apa yang menjadi pembicaraan, topik pembicaraan, tetapi pribadinya, relasinya. Nah, kalau ketemu orang seperti ini, kita bersyukur. Kemudian kita berusaha menjadikan dia sebagai teman. Maka kita akan mempunyai teman yang sangat positif dan suportif. Tetapi kita juga bisa menjadi seperti dia. Tidak mengalami kepahitan oleh peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan, tetapi bangkit dari kesulitan besar dan menjadi tetap positif dan menjadi lebih kuat untuk bisa menghargai, menerima, dan mencintai tanpa menghakimi. Dan tanpa juga merasa menjadi lebih benar dan kemudian meluruskan apa yang sedang terjadi dalam sebuah peristiwa. Karena kemudian benar salah itu tidak lagi menjadi yang utama. Karena itu tetap masuk di dalam proses mental menghakimi seseorang. Dia lebih bisa menerima, melampaui penghakiman. Jadi benar salah bukan lagi yang utama, tetapi relasi, kebaikan, sukacita, damai sejahtera tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar. Dia mempunyai value yang dia pegang, tetapi tidak harus melemparkan value itu kepada orang yang sebetulnya belum mampu untuk menerimanya. Mungkin di dalam firman Tuhan ada ayat yang mengingatkan tentang hal ini. Jangan melempar mutiara kepada babi, karena dia tidak mengerti. Nanti babi itu malah akan menginjak-injak mutiara itu, dan kita malah akan diserang oleh dia. Nah, orang ini bukan menghina orang lain dengan menganggapnya tidak berkualitas, tetapi ada persoalan-persoalan yang tidak harus diperdebatkan, karena sebetulnya mengerti perdebatan itu tidak akan membawa kemana-mana. Karena itu dia menjadi lebih bijaksana, lebih baik silence, dan dia mengerjakan yang baik, mengerjakan yang sungguh menolong orang lain, mengerjakan sesuatu yang bisa membuat orang lain merasa dihargai dan dicintai. Dan ini adalah kualitas yang terakhir. Ketika berbicara dengan orang ini,
kita merasa didengar, kita merasa ada. Dia fokus sepenuhnya, tidak membawa agenda pribadi, tetapi ketika bicara, kita yang ada di hadapannya, yang diajak bicara itu merasa hadir, merasa dihargai, merasa diterima, merasa ada. Nah, orang seperti ini patut kita perjuangkan untuk menjadi sahabat kita. Tidak berarti mengabaikan yang lain, bukan. Tetapi kita bisa belajar bagaimana bisa menjadi pribadi-pribadi yang sungguh bisa diandalkan, setia, positif, penuh syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.